Baik, Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh, Bu. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, eh, langsung saja kita buka kuliah ini dulu dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Agar lebih lancarnya perkuliahan kita, hendaknya kita minta dulu salah seorang dari kita membacakan Al-Quran dulu ya. Siapa yang kira? Qori atau Qiri'ah? Ori lah, Bu. Siapa Qori kita? Limun, Bu, Pak Limun kayak biasa, Bu. Yang di awal itu kan Pak Limun. Oke. Kita minta dulu kepada Bapak Alimun Fajri untuk membacakan Al-Quran. Disilahkan. Ya, Pak Limun. Ali Imran. Ya, Ustadz Abdal lepas ah. Ah ya, Ustadz Abdal siap. Ya, Ustadz Abdal. Ustadz Abdal enggak? Awak lah. Lanjut lah, kata Limun. Baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Allah. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون Allah, Allah. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Alimun Fajri. Eh,
Selanjutnya langsung saja kita minta kepada Ibu Profesor kita untuk memberikan pengarahan atau kontrak kuliah kita ke depannya dan tentang pengantar-pengantar perkuliahan kita. Untuk itu waktu seluas-luasnya kita berikan kepada Ibu Profesor kita, kepada Ibu Profesor, disilahkan. Makasih Bu Dr. Wilrahmi Izzati. Pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukranillah, salatan wassalaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Yang kita hormati Ibu dosen pengampu tim dalam mata kuliah pengembangan pembelajaran fikih, Ibu Dr. Wilrahmi Izzati, MPD ya Bu ya? MPD Bu ya. MA Bu. MA ya. Kemudian para mahasiswa, saya tidak tahu apakah ini di sini ada standing juga, karena di sini ada stay ini para mahasiswa atau ada pegawai yang bergabung. Mahasiswa. Seperti yang disampaikan oleh Bu Dr. Wilrahmi tadi, ini merupakan pertemuan perdana kita dalam mata kuliah pengembangan pembelajaran fikih pada semester ini ya. Ini perdana juga sepertinya untuk program studi Magister PAI yang di Staipik. Saya dengan Ibu Dr. Wilrahmi Izzati dipercaya atau diamanahkan untuk mengampu mata kuliah ini dalam semester ini. Jadi nanti kami tim yang akan mengampu atau mendampingi Bapak dan Ibu semuanya dalam mata kuliah ini. Sebelumnya, sebelum kita kuliah ya, tentunya kita buat kontrak dulu. Ada kontrak pembelajaran antara dosen dengan mahasiswa. Bagaimana ke depannya perkuliahan yang akan kita lakukan, baik dari segi sistem perkuliahan, aturan-aturan yang berlaku dalam perkuliahan ini, baik aturan yang terkait dengan etika, estetika, ataupun dengan sistem pembelajaran, juga penilaian. Nah, mungkin kita mulai dari menjelaskan bagaimana sistem perkuliahan yang akan kita jalankan dalam satu semester untuk pembelajaran mata kuliah ini. Dan nanti mungkin bisa Ibu Wil menambahkan jika ada dalam apa yang kita sampaikan masih belum tercakup ya beberapa hal. Untuk mata kuliah pengembangan pembelajaran fikih ini, saya dengan Bu Wil nanti akan memberikan silabus ya, tapi sudah dikirim ke grup yang baru dibuat. Ada tadi grup baru, sepertinya grup judulnya pembelajaran fikih ya. Sudah dikirim. Nah, kita coba rancang beberapa materi. Nah, saya mungkin concern kepada masalah fikihnya. Nah, sementara Ibu Wil orang yang concern kepada pendidikan, nanti itu untuk bagaimana pembelajaran, pengembangan pembelajarannya nanti. Jadi kita kolaborasi dengan dua disiplin ilmu yang bisa disatukan dalam satu mata kuliah. Untuk sistem sepertinya ini bertolak atau mengacu kepada apa yang pernah kita alami di Staipik juga sebelum ini. Pada umumnya di sini kan sistem perkuliahannya dengan cara diskusi, artinya ada presentasi yang ditampilkan oleh mahasiswa dari materi yang akan dibagi nanti, sebanyak materi yang ada dalam RTS atau di dalam silabus. Ini nanti akan ditugaskan kepada para mahasiswa untuk membuatnya dalam bentuk apakah makalah atau artikel yang akan dipresentasikan. Nah, itu nanti kita diskusikan di lokal dengan dosen pengampu dan dengan mahasiswa sendiri. Nah, kemudian
Selain dari itu, apakah nanti ada penugasan terstruktur secara pribadi atau tidak, ini sifatnya kondisional mungkin. Melihat kepada kebutuhan masing-masing materi. Kalau nanti dengan Bu Will, misalkan ada bentuk pembelajarannya, misalnya membuat sebuah bentuk pembelajaran ya, model pembelajaran fikih yang kontemporer sifatnya yang kekinian, bagaimana desain atau rancangannya itu nanti sifatnya kondisional, melihat kepada kebutuhan dari materi itu sendiri. Tunggu saja nanti kita lihat dulu materi-materi yang akan kita ajarkan atau yang akan diberikan dalam satu semester. Kemudian yang kedua, masalah penilaian. Nah, yang standar saja penilaian ini biasanya adalah yang sudah pasti penilaian ujian tengah semester dengan ujian semester. Nah, itu yang sudah standar ya, sudah biasa dilakukan. Kalaupun ada tambahan, tambahannya mungkin dalam bentuk tugas itu. Tugas presentasi, apakah dalam bentuk makalah atau artikel. Nah, itu menjadi nilai poin juga bagi Bapak dan Ibu, penambah nilai dari nilai UTS dengan UAS. Nah, kami nanti akan coba dengan Bu Wil mempresentasikan berapa persen untuk ujian UTS, UAS dengan tugas. Nanti kita akan sampaikan pada pertemuan besok, ya, berapa persentasinya. Apakah bobotnya akan sama saja antara UTS, UAS dengan tugas, atau nanti kita bedakan. Selain dari itu, untuk kehadiran kedisiplinan, ini sekalipun ada yang daring, ada yang luring, tapi tetap juga ya, kita jaga mutu dan kedisiplinan akademik, bahwa persentase kehadiran itu dalam beberapa perguruan tinggi itu berlaku sama. 70% atau 75% dari kehadiran dosen. Kalau kita ada pertemuan 16 kali, berarti mahasiswa dibolehkan untuk absen, baik dalam absennya karena alfa, sakit, atau memang tidak ada kabar, maksimal 4 kali. Kecuali kalau ada surat keterangan dokter yang menjelaskan di sana harus istirahat total selama seminggu atau 2 minggu. Itu di luar ya. Itu namanya sifatnya adalah dispensasi atau ruksah bagi yang ada keterangan dokter yang mengharuskan dia tidak bisa beraktivitas selama beberapa hari. Tapi itu nanti kita pertimbangkan. Itu masalah kehadiran. Nah, saya rasa kalau untuk typing kita tidak komentari lagi bagaimana pakaian laki-laki perempuan, kita husnuzan saja. Siswanya sudah berpakaian secara islami sesuai dengan apa yang diajarkan dalam syariat Islam. Ya. Nah, lanjut kepada materi. Untuk materi dalam pengembangan pembelajaran fikih ini yang kita siapkan, ini merupakan mata kuliah yang bobotnya, saya bobotnya ini mungkin nanti akan kita tanya dulu. Apakah betul 3 SKS atau 2? Saya tanya lagi nanti dengan prodinya, karena kemarin itu belum ada dijelaskan berapa bobot SKS. Tapi di dalam RPS ini sementara kita buat 3 SKS mengacu kepada pembelajaran yang ada di pasca sarjana lain, termasuk di UIN. Karena bobot mata kuliah pada pasca sarjana itu minimal 3 SKS. Makanya di sini kita buat bobotnya juga 3 SKS. 3. Diampu oleh saya dengan Ibu Dr. Wil Fahmi Isati. Kalau dilihat dari materi-materi, coba kita lihat dulu dalam RPS ini, kita mendeskripsikan mata kuliah. Mata kuliah ini sengaja didesain agar mahasiswa dapat mengembangkan kompetensi profesional dalam menyusun perangkat pembelajaran fikih. Jadi fokus perkuliahan itu meliputi analisis kritis terhadap materi fikih kontemporer dengan landasan aturan hadis serta pengembangan metodologi pengajaran yang inovatif, baik sifatnya active learning atau based learning. Jadi mahasiswa di sini sebetulnya tuntutannya adalah menghasilkan sebuah produk
pengembangan pembelajaran yang teruji dan relevan dengan transformasi pendidikan Islam modern. Nah, jadi secara sederhana bisa kita artikan belajar fikih dengan belajar pengembangan pembelajaran fikih. Nah, kalau fikih, saya berasumsi bahwa para mahasiswa itu sudah punya bekal di S1 apa saja seluk-beluk dari materi fikih itu. Apalagi kalau di Staipik dia kan banyak cabang-cabang atau aspek fikihnya. Ada fikih yang diajarkan di PAI itu, ada yang fikih mawaris, fikih munakahat, ada fikih jinayah, ada fikih ibadah. Nah, cabang-cabang fikihnya sudah ada, sudah diberikan sebagai sebuah modal materi fikih. Nah, bukan itu sebetulnya yang kita masukkan dalam materi ini. Kita tidak belajar fikih yang seperti itu, bukan pengulangan dari S1, tetapi kepada pengembangan pembelajaran fikihnya. Untuk pengembangan tentunya ini dekat dengan kekinian. Karena fikih klasik ketika dikembangkan dalam materinya, maka dia akan mengakomodir beberapa persoalan yang terjadi pada masa kontemporer. Nah, khususnya ini untuk transformasi pendidikan Islam modern. Itu yang menjadi kata kunci dan juga benang merah antara pembelajaran fikih dengan pengembangan pembelajaran fikih. Makanya di sini kita desainnya adalah mengambil beberapa materi fikih yang sifatnya kontemporer atau modern atau kekinian. Nah, itu yang kita coba nanti melakukan pendekatan pengembangannya, pembelajarannya. Nah, terakhir itu ada nanti bagaimana kita merancang sebuah instrumen atau pembelajaran fikih berbasis IT contohnya. Bagaimana cara media, apa media yang bisa digunakan, bagaimana merancang instrumennya, bagaimana mengembangkan penilaian autentiknya. Dan itu tidak terlepas dari 3 hal itu, termasuk afektif dan psikomotoriknya. Nah, itu nanti menjadi keilmuan yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Wiyah Rahmi yang pakar dalam bidang pendidikan Islam. Kalau dari bahan kajian, materi pembelajaran, nah ini ada beberapa materi, mulai dari problematika zakat profesi dan wakaf tunai. Nah, ini kenapa kita ambil? Ini merupakan isu yang sangat viral, atau booming saat ini. Persoalan wakaf tunai tahun 2025 itu sangat banyak menjadi pembicaraan, baik di kalangan praktisi, kalangan akademisi sendiri. Nah, kita coba ini membawanya di dalam RPS atau silabus untuk mata kuliah ini. Juga problematika mengenai zakat profesi. Kalau zakat profesi secara isunya merupakan sudah ada pada kontemporer juga, tapi tidak saat ini saja. Dalam beberapa buku tahun 2000, 2001 itu sudah ada juga pembahasan. Tetapi yang kita maksudkan di sini adalah bukan hanya sekedar menjelaskan apa itu zakat profesi, bagaimana pengeluaran zakatnya, apa saja bentuk profesinya, tidak. Tapi problematika apa saja yang ada dalam zakat profesi. Contoh, sekarang emas kan naik. Emas itu naiknya sangat tajam, sangat signifikan. Dulu masih berkisaran satu emas itu ada 2 juta, 3 juta. Sekarang sudah hampir 7 juta. Mungkin sebentar lagi akan melewati 7 juta. Sekarang sudah 6 lebih. Nah, ini untuk segala bentuk benda yang dia pengeluaran zakatnya harus mengacu kepada emas, pelaku juga tidak. Contoh zakat profesi dokter. Nah, kalau tinggi emas tentunya untuk sekarang ini zakat profesi yang mengacu kepada kadar emas, berapa nisab emas, akan ikut juga dia berapa nisab yang baru dikeluarkan, yang baru kena wajib zakat itu. Termasuk juga perdagangan. Kalau belum sampai, tentunya orang-orang yang belum punya harta yang sampai nisab seperti emas belum dikenai dengan kewajiban zakat. Nah, ini kan merupakan sebuah problematika di dalam pembayaran zakat profesi. Kemudian analisis hukum, perbankan syariah, dan bunga bank. Nah, kalau bunga bank mungkin sudah tahu juga semuanya. Bunga bank itu isu yang sudah lama. Masa klasik juga ada. Sekarang juga sudah ada, walaupun persoalannya itu tidak, karena sudah ada bank syariah ya, tidak seperti
ketentuan pada masa klasik lagi, kita sudah punya alternatif untuk memanfaatkan perbankan dengan adanya bank-bank syariah. Nah, sekalipun bagi sebagian orang masih menyamakan saja sistem yang dilakukan pada perbankan ini dengan bank konvensional. Nah, kita nanti coba untuk analisis hukum perbankan syariah atau bunga bank ini melalui pembelajaran fikih ini. Bagaimana kita mengembangkan isu fikihnya nanti dalam pembelajaran. Lalu rekonstruksi materi fikih keluarga. Nah, fikih keluarga ini banyak cabangnya. Fikih keluarga itu perkawinan, perceraian, wakaf, waris, itu masuk fikih keluarga. Dan beberapa materi dalam fikih keluarga ini sudah mulai direkonstruksi. Nah, contoh saja nafkah. Ini contoh kecil ini. Nah, nafkah ini sangat menarik. Apalagi kalau nafkah bagi wanita karir. Kalau dalam Islam itu kan tidak ada harta bersama. Tapi undang-undang kita mengakomodir harta bersama. Sehingganya nafkah itu sudah hilang dia. Kalau harta sudah menjadi harta bersama dalam keluarga, ketika laki-laki menikah, lalu setelah menikah, seluruh harta itu melebur dia menjadi harta bersama. Tidak ada lagi harta suami, tidak ada lagi harta istri. Artinya nafkah di mana diambil? Yang suaminya punya harta dari harta bersama itu. Istri juga punya harta dari harta bersama. Kan ada lagi nafkah itu namanya. Itu satu hal yang juga sangat menarik untuk dikaji. Wanita karir, dia punya penghasilan. Suaminya punya penghasilan juga. Nah, bagaimana ketentuan nafkahnya? Kalau secara fikih klasik kan tetap saja tidak ada pengaruh, punya penghasilan, tidak punya penghasilan. Yang jelas nafkah itu tetap menjadi tanggung jawab suami atau laki-laki. Tapi ini kita mengkaitkannya dengan undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia, dan dalam undang-undang ini juga termasuk KHI, harta bersama itu menjadi salah satu ketentuan yang ada dalam perkawinan. Jadi kalau selama suami istri tidak menyepakati pemisahan harta, maka berlakulah harta bersama. Nah, ini satu hal lagi yang juga cukup menarik untuk dikaji di dalam mata kuliah pengembangan fikih. Kemudian metodologi istinbat dari nas Al-Quran dan hadis. Nah, ini nanti bukan sekedar untuk metodologi istinbatnya, karena kalau untuk metodenya itu kan dalam usul fikih sebetulnya dikaji. Bagaimana kita mengistinbatkan hukum dari Al-Quran dan hadis. Contoh kias, itu kias merupakan satu metode istinbat hukum. Menyamakan hukum yang ada di dalam ayat, hukum asal dengan hukum furu, sehingga menghasilkan sebuah hukum dari hukum furu itu yang maka dengan hukum asal. Tapi bukan itu yang kita maksud dalam judul ini. Kita coba nanti dari beberapa materi fikih atau masalah fikih yang ada, menggunakan metodologi istinbat apa dari Al-Quran dan hadis. Ini termasuk juga ini dalam maqasid. Maqasid itu kajian saat ini dikaji oleh beberapa peneliti, oleh beberapa dosen, oleh beberapa mahasiswa. Karena kenapa? Nah, maqasid sangat diminati saat ini. Karena maqasid syariah dianggap salah satu solusi untuk mengakomodir kemaslahatan yang tidak tersebut di dalam nas. Khususnya untuk isu-isu baru yang nawazil itu. Selagi ada kemaslahatan yang ditimbulkan dari sebuah ketentuan, dari sebuah praktek, dari sebuah adat, dari sebuah hukum, nah, maka dia bisa nanti ditampung melalui teori maqasid syariah. Itu makanya di dalam kajian maqasid itu ulama usul membuktikan bahwa Al-Quran itu sholihun likulli zaman wa makan. Dia bisa relevan, pantas, layak, berlaku untuk seluruh lini, berlaku dalam setiap masa dan waktu. Jadi tidak lakang, tidak paneh, tidak apa kata orang Minang, istilahnya ya. Kemudian strategi belajar. Tidak lakang, tidak lakang, tidak paneh ya. Itu istilahnya. Jadi dengan prinsip maqasid ini sebetulnya acuannya memang kepada maslahah, akhirnya dalam maqasid. Tujuan syariat diturunkan itu kan tidak ada perbedaan pendapat ulama bahwa salah satunya adalah untuk kemaslahatan. Tapi apa bentuk maslahahnya itu? Tapi dikaji dalam maqasid, misalnya maslahah dalam rangka menjaga jiwa, harta,
keturunan, agama, dan lain sebagainya. Kemudian strategi pembelajaran fikih interaktif. Nah, ini sebetulnya nanti Bu Wil yang akan menjelaskan lebih lanjut bagaimana strategi pembelajaran fikih interaktif itu. Interaktif itu kan ada konek-koneknya, interaktif, critical thinking gitu. Implementasi materi ikhtilaf, kemudian fikih masyarakat, implikasi teknologi e-commerce terhadap hukum Islam. Karena kita saat ini kan sudah banyak berbasis IT semua. Apa-apa segalanya IT, apa-apa segalanya online. Ada e-commerce-nya, kemudian ada apa namanya? Ada sistem-sistem yang bekerja secara online itu sudah mulai masuk dalam berbagai kehidupan. Nah, termasuk juga bagaimana implikasi teknologi terhadap hukum Islam. Contoh saja kemarin ada penelitian mengenai nikah melalui virtual Zoom atau melalui media sosial. Apakah Zoom, WA, WA nggak bisa ya, video call, atau ada yang lebih apalagi pakai kamera, 2 kamera itu yang nampak semuanya, saksi, wali, mempelai nampak semuanya, tidak ada satupun yang tidak nampak, semua jelas terdengar. Perbedaannya dengan yang biasa hanyalah satu bentuknya offline, satu online. Nah, bagaimana ini penggunaan teknologi ini terhadap hukum Islam? Apakah bisa memberikan keabsahan kepada pernikahan atau tidak? Tidak ada satupun yang cacat. Semuanya mendengar dengan jelas, menyaksikan dengan jelas, tidak ada yang terputus dari segi akad ijab kabulnya. Hanya perbedaan itu saja. Apakah dengan teknologi sekarang ini bisa memberikan keabsahan yang sama terhadap pernikahan, sekalipun perbedaannya hanya dari segi offline dengan online saja. Kemudian media pembelajaran fikih berbasis IT, ya, ini juga banyak dilakukan oleh mahasiswa S2 PAI yang sedang penelitian sekarang ini, gunakan pembelajaran fikih berbasis IT. Kemarin malah S3 itu yang penelitiannya itu menggunakan aplikasi waris dalam pembelajaran fikih mewaris. Itu menarik juga. Kemudian merancang instrumen evaluasi kognitif, mengembangkan penilaian otentik, efektif, dan psikomotorik. Ini di antara beberapa materi yang secara umum kita jelaskan. Untuk referensi tidak terbatas kepada apa yang kita sebut di dalam RPS atau silabus. Ini boleh nanti dicari secara luas materi yang terkait dengan beberapa hal ini. Jangan hanya dibatasi kepada yang hanya sedikit, ini ada 5 dari usul fikih, ada yang 3, ini hanya sebagai sampel saja di antara referensi yang bisa digunakan. Lalu untuk kegiatan pembelajaran, saya coba merancang OBE ini karena masa sekarang, khususnya 2026 ini, silabus atau kurikulum itu sudah diharuskan menggunakan OBE. OBE ini memang agak detail. Detailnya adalah dari segi CPL, CMPNK, CPL yang harus dipenuhi, masuk CPNK-nya, indikator, kriteria, dan lain sebagainya. Nah, termasuk juga materi pembelajaran atau pustakanya apa dari segi buku tadi. Makanya kita buat di sini beberapa yang terkait dengan OBE ini. Tapi ini sambil jalan nanti kita coba, karena OBE ini juga baru, beberapa perguruan tinggi memang sudah banyak melaksanakan. Dan untuk STIPIK rasanya sudah mulai juga itu menggunakan kurikulum atau silabus yang sistem OBE ini. Nah, itu beberapa materi secara umum yang bisa kita jelaskan. Nah, kita minta juga lah dari Ibu Wil untuk menambahkan dari sisi pembelajaran atau pengembangan fikih ini. Silakan kepada Ibu Dr. Wil Rahmi Izzati. Silakan Bu Wil. Baik, terima kasih Bu Prof. Mungkin yang dari Ibu mungkin tidak banyak yang akan disampaikan. Itu di mana nanti kita pembelajarannya kita ambil dari segi pembelajarannya aja nanti. Tapi itu sebentar.
Baik, dah terapa Bu dari rumah sakit. Materai juga sudah ini. Eh, baik, Bapak Ibu semuanya, kita nanti kalau dengan Bu Wil itu eh, fokusnya kepada pengembangan pembelajarannya ya dalam pembelajaran fikih tersebut. Jadi kalau memang yang materi fikihnya nanti Ibu Prof yang akan lebih ini dan Ibu tidak ini ya dan tidak juga ini dalam fikih tentu saja Bu Prof. Eh, dan mungkin yang setelah meet ya Bu Prof ya kayak yang kita ini pembagiannya. Iya, Bu, ya. Jadi Amit. mungkin jadi ini ndak Bu Wil cuman ini mau apakan sama Bu Prof aja. Bu Wil maunya masuk juga tetap dengan Bu Prof ingin menambah ilmu pengetahuan nanti dalam apa? Dalam materi boleh kan ya Bu ya? Boleh, Bu, boleh. Ah, Boleh, Bu. iya, nanti kalau di apa di akhir nanti salah juga yang setelah meet-nya ke belakang nanti mobil juga sendiri juga nggak apa-apa. Soalnya kan sudah ini 77 ya Bu Prof ya. Berapa Iya, Bu, kita 77. iya Berarti kita kalau 16 kan di luar dari yang UTS UAS ya, Bu, ya? iya ya jadi itu yang 14 itu aja yang kita hitungan apanya hitungan Iya, kasarnya. masih. Jadi eh, khusus Bu Wil, mungkin ikut juga terus nambah nambah wawasan dengan Ibu Prof. Itu dalam hal materinya. Iya. Kemudian nanti kalau dalam pengembangannya, ada apa-apa Bu Wil sendiri. Ini dalam khusus dalam pengembangan pembelajarannya saja. Ibu Iya. mungkin tidak banyak yang Bu Wil bisa sampaikan Bu Prof. Yang pertama Iya, Bu. ini dikarenakan juga Bu Wil sedang di rumah sakit. Iya, iya. Kemudian baterai mobil juga tinggal di 13. Iya, iya, Jadi Bu. untuk selanjutnya mungkin di apa namanya ini sesuai jalannya saja nanti Bu Prof. Boleh ya Bu Prof ya? Baik, Bu. Ya, boleh, Bu. Nggak apa-apa, Bu. Ibu fokus apa dulu? Sakit aja dulu, Bu. Maaf sekali Bu Prof. Nanti kita tanya perkenalan. Pertama-tama ini kita perkenalan saja dulu, Bu, dengan para Iya, mahasiswa. iya. Mungkin boleh Bu Prof dulu apa kalau mau kenalan juga kita sudah kenalan. Ya, Bu. Jadi, kita kenalan dulu, Bu. Iya. Ini waktu untuk Bu Prof aja lah ya. Enggak, kalau Bu Wil mau keluar, lebih baik Bu Wil dulu. Bu Wil aja. Iya, enggak apa-apa Bu Prof. Nggak apa-apa, Bu. Bu, maaf Bu, izin Bu. Ya. Karena Bu Dr. Will mau keluar, kita ada permintaan, kita telah sepakat bersama tadi Bu. Nah, permintaan kita itu bisa nggak Bu, kira-kira jam kita yang sore ini dipindahkan ke hari Minggu aja Bu. Soalnya sore ini Minggu. menurut ya pengalaman semester kemarin itu sangat tidak efektif sekali Bu gitu. Karena dari pagi sampai jam 4 itu kan full itu. Tambah pula sampai jam 6 sore. Dan kebanyakan dari kita-kita dari jam 4 sampai jam 6 sore itu udah banyak pula aktivitas tambahan Bu. Nah, itu. Oh, gitu. Iya Bu. Gimana, Jadi, Bu Wil? Bu, ini gimana kira-kira, Bu, kalau hari Minggu pagi? Bisa itu, Bu? Kalau Bu Il terserah Prof aja, tapi kalau misalnya enggak bisa kan misalnya kalau Bu Prof bisa tentunya Bu Il mengikuti Bu Prof aja. Ya, enggak apa-apa, Bu. Hari Minggu kan kosong. Kalau memang Tapi kesulitan jangan sore, pagi lah ya. Maunya pagi. Pagi jam 8 kita ada jadwal satu mata kuliah. Bagaimana kalau 3.10. jam keduanya Bu, jam 10.30. Jam 10 ya? Kita mata kuliahnya jam kedua, Pak Afdal. Kita Apa? jadwalnya jam 10.30. Jadi memang kosongnya pagi.
Iya, Oh, kosongnya 8 jam dari itu. jam Berarti 8, jam 8, Bu. Iya, jam iya. 7, 8, Kelas 9, sebelah 10. yang pagi. Mm-mm. Oh, iya, iya. Iya, iya. Lupa saya. Berarti di jam 8 kita kosong, Bu. Pagi. Ah, jam 8 Bu Wil mungkin agak susah nih. Jam 6, Bu. Jangan. Tapi Siap sholat cara subuh ya, langsung. Ayo, siap sholat subuh aja gimana? Boleh, Pak? Boleh, Bu Prof? Ya kalau bisanya jam 6 ya nggak apa-apa, Bu. Gimana, Bu? Yang jam 6, Bu? kalau hari Minggu tuh agak susah Bu Wilnya ini kalau paginya. Itu Mungkinnya bisa jam 10 ke atas kalau Minggu. Iya. kalau jam 6 jadikan subuh kita, Bu. Kalau jam 8 itu gimana, Bu? Kalau hari ini kendalanya Abdal? Hari ini yang pertama, di samping sisa-sisa energi kita, tambah pembahasan kita ini sebenarnya sangat vital sekali dalam masalah agama ya, Bu ya, fikih. Dan itu yang pertama, sisa-sisa energi jadi banyak yang tidak fokus. Yang kedua itu, Bu, sore kok banyak yang mengajar, Bu, gitu. Ngajar takfiz gitu, Bu, sore kok, Bu. Pengalaman tahun Malam saya ketua. tahun sebelumnya tuh banyak yang off kamera, Bu. Banyak yang apa ya, tidak aktif jadinya, Bu. Kalau malam Pengalaman gimana, tahun Bu? kemarin tuh banyak yang off Iya, aja banyak kamera, yang Bu. Yang hilang bermasalah aja gitu, Bu. tampil. Yang paling yang hidup kamera 3 orang atau 4 orang. Karena mungkin udah kelelahan dari pagi on kamera, jadi kayak sore tuh udah nggak lihat kamera lagi gitu, Bu. Banyak waktunya tuh udah gitu loh, Bu. Malam saya lah ketua, malam. Malam, malam bagaimana tuh? Janganlah malah. Atau kalau bisa malam Minggu cocok Oh juga, ya, Bu. malam Minggu mau nggak Ah, apa-apa malam juga Minggu deh. bisa juga, Bu. Bagaimana Pak? Bu Kebetulan kita Prof nggak dan jomblo Bu lagi nih, Bu. Dokter. Malam minggu. Malam Minggu, tapi kalau Jumat Ya malam kalau oke. kita sepakat nggak apa-apa. Nah, tadi kita kan sepakatnya minggu malam pagi. minggu ada anak-anak mengajar malam minggu tuh. Malam minggu Ah, kami ya, dinas, malam minggu ketua. Ustaz Rocky yang Yang nggak jomblo bisa. aku dinas. Emang minggu pagi gimana, Bu? Atau habis subuh Bu Dokter, Bu Prof. Ya Allah. Sam- Itu saya ragu Prof aja lah lagi ini. Bu Wil Oh iya ikut Bu baik. Prof aja lah. Kalau Bu Prof oke, Bu Wil ikut aja. Ya, Alhamdulillah. siap Bu Dokter. Cuma kalau habis subuh itu mungkin agak susah, nak, Bu. Apalagi kami Jam ibu-ibu 6 aja, Bu. ini mama ini. Janganlah, Bu, jam 8 aja. Jangan. Jam 8, Bu. Nah, jam 8 aja, Bu. Soalnya materi kita nih sangat Masya Allah, Bu. Jadi kalau bisa otak tuh fresh, Bu. Sama-sama, Ya, Masya Allah. fikih sangat dibutuhkan, Bu. Iya, Bu. Jam 8. Jam 8 gimana, Bu Wil? 8 pagi hari Minggu. Nah, kalau Ibu Wil sendiri sih sebenarnya enggak apa-apa kali, cuma pergi apa ya ke gor aja. Oh, ya olahraga, Bu ya. Tapi kalau misalnya Bu Prof yang sibuk aja bisa nanti tentu saja Bu Wil juga akan begini. Oh, siang boleh juga. Kalau siang hari Minggu jam 2 gimana, Bu? Itu boleh. Kalau itu bisa Bu Wil tuh. Oke, insya Allah. Siang saja kan nggak terlalu sore. Iya, siang siang jam aja 2. ya. Nah, ya. Minggu siang saja, Bu. Oke, Jam insya Allah, Bu. 10 kan ya 10 kan ada kuliah. Jadi siangnya yang untuk mata kuliah ini. Ah, oke. Bisa aja, Bu ya. Apa Bu? Kamu siang ada juga siang tuh. Memang Gimana? kayaknya Gimana kalau siang? Kayaknya kurang, Bu. Kadang ada kunjungan ke pondok melihat anak kalau udah siang gitu ya. Kalau bisa ya dari jam 8 sampai jam 12 gitu.
Nah, coba mungkin disepakati saja dulu Bapak Ibu. Nanti Iya. di grup, kalau sudah sepakat, sampaikan saja di grup. Kalau diakomodir seluruh apanya, susah juga. Ada yang bisa siang, ada yang pagi, ada yang Jam 8 Kalau sampai pagi jam insya 10 Allah aja. Bu, kalau pagi insya Allah Bu Prof akan Ya, juga. Tapi Bu tadi Profnya kami udah tidak benar bicarakan gitu. juga Ada ini Bu Bu. Wil. Ya, sepakatnya semua kawan-kawan tuh pagi tadi Bu, jam 8. Iya, Bu. Ya. Tapi Iya. Pak Prof sama Bu Wilnya yang Bu doktornya. Nanti bisa di grup Bu diapakan, dipastikan kapan yang disepakati bersama, apakah jam 8 hari Minggu atau jam 2. Nanti kami dengan Bu Il juga menyesuaikan. Itu sajalah ya Pak Bapak dan Ibu. Sudah, terima kasih banyak Bu. Ya, jadi untuk perkenalan tadi mungkin silakan Bu Wil, karena Bu Wil setelah ini bisa keluar. Bu Wil perkenalan diri dulu. Ya Bu, Ibu Prof. Ya, silakan Ibu Wil memperkenalkan diri kepada ini mahasiswa Bu Wil juga dong mungkin ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wil Rahmi Izati, dapat SPDI tahun 2004, jurusan Pendidikan Agama Islam, 2011 master agamanya, dan 2022 kemarin doktor pendidikan agama juga, pendidikan Islam. Pendidikan Islam. Kemudian Bu Moral Labu, berdomisili di Gor Aji, menikah, punya anak 3, yang paling besar itu sudah SMA 1, 2 tuh perempuan juga, MTS 2, yang ketiga itu baru kelas 5 SD yang laki-laki. Jadi, alhamdulillah Ibu, dalam mengampu mata kuliah dan tentu saja dalam pendidikan ini, pendidikan Islam semuanya. Kemudian di S2 pengembangan kurikulum, dan alhamdulillah dipercaya juga di sini dalam pengembangan pembelajaran fikih dengan Ibu Profesor Dr. Elvia, gitu Bu. Dan alhamdulillah mungkin sudah kenal juga dengan Bu Wil ya Bu Prof ya. Untuk itu mungkin Bu Wil juga ingin mendengar juga nanti perkenalan diri dari Ibu Prof Dr. Elvia. Mungkin itu saja Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dr. Wil Rahmi Izati. Nah baik, kalau untuk perkenalan diri, nama seperti yang tercantum ya di dalam jadwal. Nama saya Elvia. Dari awal S1 di UIN Imam Bonjol Padang, S1 dulu di Syariah. Ketika itu mas prodinya namanya Ahwalus Syakhsiyah, yang sekarang berubah menjadi hukum keluarga. S2 juga di UIN Imam Bonjol Padang. Tamat S1 2001, S2 2003, mengambil konsentrasi syariah juga, karena waktu itu di UIN baru ada konsentrasi, belum ada prodi. Jadi konsentrasi syariah. Saya pecinta UIN Bu Wil, pecinta UIN Imam Bonjol Padang. S1, S2, sama-sama kita. S3 selesai di UIN juga, tapi sebelum ke UIN, memang bergerilya dulu di beberapa daerah, beberapa tempat.
Awalnya di UMSB, karena ketika itu baru UMSB yang buka S3. Kemudian karena UMSB belum ada izin, karena kami dipindahkan ke UIN Susko. Sempat di UIN Susko 1 tahun. Nah, ternyata ada lagi aturan dosen yang tidak tugas belajar, yang izin belajar kilometer. Nah, kalau UIN Susko kan lebih 60 kilo. Nah, kami dipindahkan lagi ke UIN Imam Bonjol Padang, yang ketika itu Prof. Edi Safri yang direkturnya. Jadi 3 pula yang ambil S3 ini perguruan tingginya, Bu. Akhirnya selesai juga di Padang, di UIN Imam Bonjol Padang. Waktu itu Pak Edi Safri yang sebagai direktur tahun 2016 awal. Mungkin Bu Wil kalau tamat di S3 PI waktu Pak Zanur ya? Ya, prodinya Pak Zanur. Berarti 2022 ya, Bu? Iya, Pak Zanur. Nah, betul. Berarti waktu kami baru di Pasca itu. Ketika itu Pak Zanur S3 PI-nya, saya di S3 HI. Ketua Bramsu di S3 HI sampai selesai di tahun 2025 kemarin. Iya, 2025 September kemarin. Nah, sekarang agak naik ke atas sedikit lantai 2. Wakil direktur Pasca. Masih di Pasca juga ya. Masih di Pasca juga. Ya. Negeri asal di Ampe Angke Canduang, khusus tepatnya di Panampuang, Bu. Kalau Ibu kenal tahu Ampe Angke, Panampuang, saya sudah punya keluarga juga, tapi punya anak 1 orang, umur 4 tahun baru, Bu. 1 orang. Apa telat nih? Ya, Bu. Tinggal di daerah ini, Bu, di belakang pesantren Tawalib Padang, di Cubadai ya. Oh, di Cubadai. Ya, Cubadai, dekat dari Kalawi. Nah, itu kira-kira. Nggak kena banjir kemarin, Bu. Iya, Bu. Yang di belakang itu parah banjirnya, parah. Yang di belakang lewat dari Cubadai di Lubuk Lancang, tuh banyak rumah yang hanyut. Karena di sana kan ada batang air. Banyak tuh kemarin. Batang airnya tidak dibatasi oleh tidak ada pembatas, jadi dia langsung ke tanah, makanya banyak rumah yang hanyut di belakang. Untung di tempat kami itu ada juga batang air tapi sudah didam, jadi airnya masih di bawah, tidak sebelum sampai ke atas. Itu kira-kira Bu Wil perkenalan singkat kita dengan para mahasiswa juga. Mudah-mudahan nanti akan berlanjut nanti di lokal saja perkenalannya, Bu ya. Untuk yang offline ya. Kalau ini online terus ya, Bu? Kalau yang online ini online terus nih, Prof. Yang berarti kita bedanya Bu Prof tamatnya S1-nya 2001 ya? Iya, Bu. 2001. Berarti Bu ini waktu itu semester 2 tuh ya, semester 2. Baru semester 2 ya, Bu ya. Iya. Tamat 2003 yang S2-nya. Di masih di Sudirman waktu itu, Bu, masih di Sudirman. Masya Allah. Tapi pernah ketemu kita itu di Pasca, Bu. Kalau 2002 kan masih di Sudirman itu, Bu. Iya. Tapi baru-baru di Pasca, kami kan di Pasca itu tahun 2021, Bu, mulainya. 2021. 2001 di Pasca ya. Iya, dengan Pak Zanur. Iya. Itu kira-kira Ibu Wil dan Bapak Ibu semuanya. Oke. Siap, Bu Prof. Nah, apa lagi Bu Wil kira-kira, Bu? Wil rasa udah cukup tuh. Udah cukup dah, Bu ya. Untuk pertama ini ya, Bu. Iya, untuk pertama ada apa-apa, cukup saja dulu ya. Nah, baik. Itu saja Bu Wil. Nah, ini perdana. Nanti lebih lanjut. Untuk penugasan misalnya minggu depan itu bagaimana Bu Wil? Apakah langsung ini para mahasiswa membuat tugas atau materi yang sudah diadakan, yang ada dalam PES tadi, atau besok kita menjelaskan lagi? Tadi sudah dibilang ke yang offline langsung buat makalah dianya, Bu. Ya. Berarti mahasiswa saja yang membagi materi-materi ini, dan juga minggu depan sudah disiapkan satu materi yang akan dipresentasikan. Itu ya, Bu ya. Iya, Bu. Ya, ada pertanyaan Bapak Ibu?
Ada yang bertanya? Izin Bu Prof. Ya, silakan. Materi tadi kan ada 13 Ya, 13. ada 13 tema. Berarti Nah, itu yang dibagi rata ya Bu Prof ya. Berarti ada kita berapa 3 orang semuanya kelompok sih, Pak? yang Kita berapa orang? 2 Ada orang. 16 orang, Bu Prof. Iya, Hmm. ada 16 orang Bu Prof. Iya. Berarti ada tiga tema yang 2 orang gitu ya Bu Prof ya. Iya, iya. Saya cari tema yang susah. Nah, tiga, 2 orang, 3 orang. Yang mana tuh Bu yang susah? Yang IT ya Bu ya? Iya, yang ke bawah itu agak susah itu. Yang untuk Bu Wil yang susah-susah. Oh iya, iya. Baik Bu Prof. Berarti yang di awal-awal satu aja ya Bu Prof. Yang dengan Bu Prof sampai mid 1 orang per makalah Bu. Nah, coba lihat materinya. Kalau seandainya bisa satu orang saja. Tapi kalau agak sulit materinya, contohnya fikih masyarakat itu agak sulit tuh. Oh, jadi ya bisa nanti itu 2 orang juga. Baik Bu Prof. Tidak ada yang sulit. Sekarang kan ada yang sulit lagi. IT sudah ada untuk masuk informasi kan. Tapi kita enggak boleh juga tergantung dengan IT semua. Membantu boleh, tapi jangan tergantung dengan IT semua. Baik Bu Prof. Satu Ada lagi lagi Bu Bapak Prof. Ibu yang mau ditanya? Ya. Tentang MIT dan UAS Bu Prof, bentuknya seperti apa? Boleh tahu Bu Prof? Ya kalau sistem kita bentuknya adalah materi tadi, makanya sesuai dengan materinya. Kalau bentuknya desain, ada tadi kan di bawah-bawah itu kan ada bagaimana desain. Nah, pembelajaran bagaimana mendesain pembelajaran fikih yang berbasis IT contohnya kan. Itu kan produk nanti bentuknya. Nah, kalau rasanya untuk UTS gua sama saja. Tapi kalau nanti ada Petugasan ya, Bu? tugas terstruktur dalam menghasilkan produk, baru itu bedanya. Biasanya kan tulisan ya, tulisan UTS. Oh, esai gitu ya Bu Prof? Ya, esai. Ada penugasan kadang Pak Prof, Bu Prof. Ada penugasan. Nah, penugasan ini gini Bu, penugasan itu nanti hanya kondisional sesuai kebutuhan materi. Kalau ada bentuknya mendesain, misalnya Bu Wil minta ada produknya, nanti kan nanti ada tugas dalam bentuk membuat produk atau desain dari pembelajaran fikih berbasis IT contohnya. Baik Bu Prof. Nanti akan ditunjukkan bagaimana cara membuat, bagaimana caranya. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir. Tidak sulit-sulit kan Pak Bu Prof. Enggak, Bu, Anda yang sulit Bu. Aman-aman saja nanti Bu. Amin. Ada lagi, Siva? Ada lagi? Kalau tidak ada, kita cukupkan. Ya Bu. Sudah cukup Bu. Terima kasih. Boleh Bu Wil ditutup aja lagi Bu. Udah selesai itu. Baik, terima kasih Bu Prof. Baik saudara semuanya, demikianlah pemaparan dan juga kontrak kuliah kita, juga perkenalan kita dengan Ibu Prof. Jika tidak ada lagi, kita tadi buka dengan basmalah, kita tutup dengan baca. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita tutup dengan baca la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Wil, Bapak dan Ibu semuanya. Ya Bu, makasih. Ya Bu, Sama-sama terima kasih Bu juga Prof. Bu. Bu Wil. Izin keluar dulu. Ya Bu. Baik Bu. izin